Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang yang mulia ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini, guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala amal perbuatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya izinkan khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, khususnya wasiat ini kembali pada diri khatib pribadi. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya melalui lisan, akan tetapi diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan, yakni menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia senantiasa memanfaatkan fasilitas sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan mata pemberian Allah, telinga pemberian Allah, lisan pemberian Allah, tangan pemberian Allah, kaki pemberian Allah, kesehatan seluruhnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia gunakan untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh pernak-perniknya, matahari, bulan, planet, bintang-bintang, lautan, sungai, pepohonan, gunung-gunung, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang telah menciptakan malaikat, Allah yang telah menciptakan kita manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jin serta binatang. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang senantiasa kita membacanya ketika kita salat minimal 17 kali dalam sehari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta seluruh alam semesta. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh
Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan bukan hanya menciptakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mengatur dan memelihara seluruh alam semesta yang luas ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 7. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga yang telah memberikan rezeki kepada kita, meliputi kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, harta, kedudukan yang kita rasakan, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gratis yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah dialah yang memberikan rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ikut serta dalam penciptaan, pemeliharaan, dan mereka tidak ikut memiliki seluruh alam semesta ini. Dan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang lemah, dan sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Tentang hal ini banyak Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran. Di antaranya Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. La ta'khudhu sinatu wala naum. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka dari itu jamaah sekalian, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hilangkan sesembahan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai konsekuensi dari syahadat tauhid yang senantiasa kita ucapkan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan tauhid. Dan tauhid merupakan tujuan mengapa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama menjelaskan semua ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di mana beliau menegaskan annal ibadata hiya tauhid, bahwa ibadah itu adalah tauhid. Karena tauhid merupakan perintah Allah yang paling agung. Rukun iman yang pertama adalah tauhid, dan rukun Islam pertama adalah kalimat tauhid. Sebab tauhid seluruh para rasul diutus di atas muka bumi ini. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus tiap rasul di tengah-tengah umat untuk menyuruhkan apa? Yaitu sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Taghut adalah sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Dia ridho ketika disembah. Sebab tauhid
amal kebaikan seseorang diterima, dan sebaliknya tanpa tauhid amal kebaikan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi dia melakukan ibadah, dia berdoa, dia bersujud, dia melakukan salat, sedekah dan lain sebagainya, dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Selain daripada dia salat karena mengharapkan Allah, dia juga mengharapkan pujian orang lain. Atau selain daripada dia melakukan salat karena Allah, kemudian dia memiliki sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke kuburan keramat, minta-minta kepada kuburan keramat. Dia gantungkan hidupnya kepada tamimah berupa jimat, baik itu yang namanya bambu petuk, atau yang namanya raja, atau yang namanya aki, yang dia gantungkan kehidupan kepada dirinya, maka itu adalah perbuatan syirik dan ibadahnya sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tauhid, seseorang akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, sebab syirik, seseorang akan sengsara di dunia dengan dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di akhirat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud daripada kezaliman? Ketika ayat ini turun, para sahabat mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka para sahabat berkata, "Ayyuna lam yalbis imanahu bizulm." Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak menzalimi dirinya sendiri?" Karena memang tabiat manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya perbuatan dosa atau perbuatan salah. Setiap manusia pasti dia akan tergelincir pada perbuatan dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah ketika dia berbuat dosa, kemudian dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, "Innahu laysa bidzak." Bukan itu yang dimaksud. "Ala tasma'u ila qauli Luqmana li ibnihi, inna syirka la dzulmun 'adzim." Kata Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Tidaklah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang salih, yaitu Luqman, yang mana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Apa yang dinasihati oleh Luqman kepada anaknya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Melebihi dosa membunuh, melebihi dosa berzina, melebihi dosa berjudi, minum khamr dan lain sebagainya. Kalau kita membaca kitab Al-Kabair kayak karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, tingkatan dosa yang paling besar nomor 1 di situ Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala menulis ada dosa syirik. Maka jangan pernah kita meremehkan syirik. Ya. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, ketika masyarakat yang hidup di dunia ini penuh dengan kesyirikan, senantiasa melakukan praktek-praktek kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat aman di dunia ini, dan terlebih-lebih di akhirat dia akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita merasakan Indonesia bertubi-tubi ditimpa masalah. Pandemi Covid-19 tidak selesai-selesainya, tidak diangkat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita introspeksi diri. Bukan hanya kita menjaga aman, menjaga imun, tapi juga kita harus menjaga iman kita. Kita harus peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Bagaimana bentuk menjaga iman? Yaitu menjauhi daripada perbuatan syirik. Karena yang mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada suatu kaum, sejarah telah membuktikan karena kaum tersebut melakukan kesyirikan. Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ditimpa banjir bandang karena mereka melakukan kesyirikan, dan umat-umat yang lainnya.
Maka jamaah sekalian, Allah telah memperingati kita dengan cara yang halus. Allah tidak menghancurkan seluruh alam semesta ini, tapi Allah memberikan ujian berupa yang namanya COVID-19. Gunung Merapi semuanya mulai aktif, ya. Dan banyak musibah-musibah yang akan tertimpa pada umat ini. Maka seharusnya kita harus menata hati kita. Kita perbaiki lagi ibadah kita. Apakah ibadah yang kita lakukan diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala? Jangan berpikir masa cuma gara-gara gini Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Orang-orang yang berpikiran seperti ini akhirnya terkumpul menjadi banyak, inilah menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih ironisnya lagi, ada orang yang melakukan kesyirikan namun dia mengatakan ini adalah ibadah. Datang ke kuburan para wali, ya, kemudian dia minta ke kuburan tersebut. Orang yang mati itu butuh doa orang yang hidup, bukan justru orang yang hidup minta doa kepada orang yang mati. Maka kita harus menurutkan niat kita. Ziarah merupakan sunnah Nabi SAW. Tidak dilarang ziarah kubur. Silakan antum ziarah kubur, silakan. Tapi luruskan niat kita. Apa niat kita untuk ziarah kubur? Niat kita ziarah kubur adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan ziarah kubur adalah untuk aksiru min dzikril hadimil ladzat. Perbanyaklah diri kalian untuk mengingat yang memutuskan kelezatan adalah kematian. Kemudian banyak lagi dari antara kaum muslimin yang mengaku beragama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia sekali lagi hidupnya dia gantungkan kepada jimat. Hidupnya dia gantungkan kepada jimat. Akhirnya apa? Dampaknya bukan terjadi pada diri sendiri, tapi dampaknya terjadi pada diri keluarganya. Kami sering menemukan orang-orang kasus-kasus, ya, yang minta diruqyah. Ya, kebanyakan daripada mereka dia melakukan kesyirikan, datang ke dukun, mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Dia baca ya Qahar 1000 kali. Ketika diruqyah ternyata kesurupan yang masuk yang jinnya itu namanya Qahar. Karena ternyata zikir yang dibaca yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tidak menjadikan dirinya dekat dengan Allah, justru dirinya menjadikan dekat dengan syaitan. Dan dia menyimpan jin, dia menyimpan yang namanya jimat. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah rumah tangganya kacau, emosi tidak stabil. Kenapa? Karena jin telah menguasai dirinya. Maka jemaah sekalian, sekali lagi mari kita belajar tauhid, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perkara-perkara kesyirikan. Jangan pernah coba-coba. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbisnis, kemudian bisnis kita ya agak kolab, kita dekatkan diri kepada Allah. Jangan kemudian datang ke dukun, kemudian datang ke Gunung Kawi, memberikan sesaji dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan syirik. Dan demi Allah jemaah sekalian, demi Allah, ini yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi kita yang telah diciptakan dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan perbuatan syirik dan syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik, kecuali jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajalnya datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak akan mengampuni dosa syirik apa? Ketika seorang tersebut berbuat syirik, kemudian dia mati belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersyirik tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fihi minal bayani wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa senantiasa istiqamah dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terus-terus konsisten di atas tauhid sampai dengan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma a'inhum ala ta'atika wahdihim sawa'as sabil. Allahumma jannibhum al-fitnata ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.